مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kalau Anda sering menuduh bahwa ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu berbuat sesuatu yang sesat gara-gara mengajarkan satu amalan-amalan yang baru di zaman Rasul nggak ada, pada kesempatan pagi hari ini tadi kita jawab bahwa ulama-ulama Anda juga banyak mengamalkan amalan yang baru yang di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilakukan. Contoh-contoh bid'ah yang dilaksanakan oleh manusia-manusia, oleh orang-orang sesudah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kalau ada orang mengatakan begini, bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Rasul, itu bid'ah. Ya, bid'ah itu yang sesat adalah sesuatu yang tidak dilaksanakan Rasul, berarti itu bid'ah yang dolalah. Satu, tatkala Kanjeng Nabi masih hidup, ternyata sahabat-sahabat banyak yang melaksanakan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi gak ngajarkan, Quran gak ngajarkan, tetapi para sahabat berijtihad sendiri untuk melaksanakan sesuatu tersebut. Napa mawon? Nomor setunggal, salat sunnah ba'dal wudu yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Salat sunnah ba'dal wudu. Suatu ketika, di Sahih Bukhari, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli alaihi, Kanjeng Nabi bermimpi melihat sandalnya Bilal yang dari kayu sudah jalan-jalan di surga. Sekali lagi, di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mimpinya Rasul itu adalah wahyu. Mimpinya Kanjeng Nabi Muhammad wahyu, mimpinya Kanjeng Nabi Ibrahim juga wahyu. Menyembelih putranya Ismail itu wahyu. Kalau mimpi kula panjenengan wahyuni, ya. Mimpinya Rasul wahyu, nek mimpinya kula panjenengan wahyuni. Sebab arep turu bayangke wong wedok ade ketemune karo wahyuni. Sandalnya Rasul sudah jalan-jalan di surga, mimpinya Rasulullah. Kemudian sesudah beliau bangun, ya kan? Kemudian beliau ketemu dengan Sayyidina Bilal, memanggil Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu? Kok aku tatkala mimpi melihat sandalmu sudah jalan-jalan di surga? Ya Rasul, amalan saya biasa saja ya Rasul. Enggak, pasti kamu punya amalan yang spesial. Ya kan? Pasti kamu punya amalan yang spesial. Apa itu, sebutkan kepadaku. Diingat, apa yang spesial? Lalu kemudian beliau mengatakan, ya Rasul, saya itu setiap habis wudhu, ya, itu langsung sholat sunnah 2 rakaat. Kapanpun saya batal, kemudian wudhu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Kapanpun saya batal, saya wudhu lagi, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ba'dal wudhu. Subhanallah, ternyata Rasul tidak mengatakan bid'ah. Orang gara-gara sholat sunnahmu ba'dal wudhu, sandalmu sudah jalan-jalan di surga. Nomor setunggal. Nomor kali, hadis sahih rawahul Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sedang salat, Allahu Akbar, beliau membaca doa iftitah. Yang di belakangnya juga membaca doa iftitah. Tapi yang di belakangnya jamaah ada yang membaca doa iftitah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir. Itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Begitu beliau salam, kemudian beliau tanya, siapa tadi yang membaca doa iftitah, doa pembuka sebelum membaca Fatihah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa tadi yang membaca doa seperti itu? Ya, ila akhir, sampai akhir. Tidak ada yang ngomong apa-apa, diam semuanya. Diulang lagi 2 kali. Siapa tadi yang membaca doa Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira? Diam semua. Sampai 3 kali, diam semua. Baru kemudian Rasul menjawab. Rasul memberikan jawaban. Ketahuilah
Berkat doamu pintu ars terbuka, antara doamu dengan Allah tidak ada hijab. Baru kemudian ngacung, saya ya Rasul. Sahih Muslim. Sayyidina Ibnu Umar yang hadir saat itu, kemudian beliau mengatakan, dari mulai saat itu sampai saya meninggal dunia tidak pernah meninggalkan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir. Maka Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita doa iftitah maca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Sahih rawahul Imam Muslim. Kanjeng Nabi orang mengajarkan, tapi sahabat yang melakukan. Al-Quran tidak mengajarkan, sahabat yang melakukan. Nomor terakhir, nomor 3, contoh sahabat banyak menikah. Imam Masjid Kuba ya. Imam Masjid Kuba ini tentu aneh Pak, aneh-aneh. Apa itu? Setiap sudah baca Fatihah, sebelum membaca surat-surat, beliau selalu mengawali dengan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi umpama rakaat pertama sesudah baca surah Al-Fatihah langsung membaca qulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru baca surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ngoten niku. Rakaat kedua maca surah Al-Ikhlas melih wattini. Nembe ngoten niku. Terus setiap membaca surat yang lain diawali Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas dulu, Al-Ikhlas dulu, terus seperti itu. Akhirnya jamaahnya protes. Ya, jamaahnya protes. Wahai imam, kenapa engkau membaca surah Al-Ikhlas dulu sebelum membaca surat-surat yang lain? Ya kan? Jawabannya, jadi imamnya menjawab, cara saya surat begini. Kalau kamu tidak mau, silakan cari imam yang lain. Itu Sahih Bukhari. Nah, jadi kadang nyuwun pangapunten ya, anak sing imam modelnya teniki, tadi imam itu napa boleh kalau sudah yang dilakukan para ulama lah. Kalau sudah yang melakukan itu para kiai, orang-orang alim, penjalan husnudon mawon. Insya Allah sudah ada dalilnya semuanya. Walaupun kadang kira untuk nyoneh juga kan ngoten. Kita husnudon. Tapi nek ati sik ra cocok ya monggo silakan pindah masjid ya ora apa-apa. Tapi mang husnudon mawon. Nah, kemudian akhirnya suatu ketika para sahabat tadi ketemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang memprotes tadi memberanikan diri untuk tanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, imam kami itu aneh. Apa anehnya? Setiap mau membaca surat-surat yang lain diawali dengan membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian Rasul memanggil Imam Masjid Kuba, kemudian ditanya, apa alasanmu? Kenapa selalu membaca surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat-surat yang lain? Dijawab oleh Imam Masjid Kuba, inni uhibbuha, sesungguhnya aku mencintai surat Al-Ikhlas. Faqala, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Berkat cintamu kepada surat Al-Ikhlas, tempatmu berada di surga, atau membuatmu masuk surga. Subhanallah. Ini ada sahabat membuat bid'ah. Dan ini rada aneh loh nggih. Ora tau jajarno Kanjeng Nabi bar amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, tapi disambung surat liyane. Nah jenengan kan mboten kulhu tok. Karena ini sebelum Wadduha kulhu, sebelum Sabbihisma kulhu, sebelum Hal Ataka kulhu, ya kan? Ini bid'ah, ini sesuatu yang tidak diajarkan Rasul, tidak dilakukan Rasul, tapi sahabat melakukan. Kemudian bukan bid'ah dan bid'ah, tapi berkat cintamu kepada surah Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Niku sing dilakoni para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi dijawab sama mereka, sama orang-orang di luar kita. Itu kan masih ada Nabi. Berarti Nabi yang menghukumi ini termasuk sesuatu yang terlarang atau tidak? Ya sudah. Bab kedua kita bahas, Rasul sudah meninggal dunia. Ya. Sekarang Rasul sudah meninggal dunia.